Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara semua yang kami hormati, kita awali kajian Al-Quran dan tafsirnya atau penjelasannya malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nabi telah bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan belajar memahami Al-Quran ada indikasi bahwa kita yang belajar ingin menjadi orang yang baik. Karena khairukum man ta'allama, orang yang baik adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Yang kedua, Nabi pun memotivasi kita bahwa siapa yang membaca Al-Quran, setiap huruf satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Dan dia membaca Al-Quran, setiap huruf mendapat 10 kebaikan. Itu dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi man jaa bil hasanati walau asru amsaliyah wa man jaa bis sayyati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapapun yang melakukan kebaikan maka akan diberi pahala atau imbalan 10 kali kebaikan. Sedangkan orang atau umat Muhammad yang berbuat jahat atau jelek hanya dibalas setimpal dengan kejelekannya. Itulah wujud nyata rahmat kasih sayang Allah kepada kita atas permohonan Nabi Muhammad SAW. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga kita ini umat Muhammad seandainya berbuat dosa atau salah masih diberi kesempatan untuk tobat istighfar. Maka kalau sudah sampai waktunya nyawa di tenggorokan kok belum tobat, ya wis memang jatahe ngono kuwi. Gampang saja. Wis dikasih kesempatan untuk tobat sampai menjelang meninggal kok isih tetap ora sadar, ya sudah memang garisnya seperti itu. Sehingga kita tidak perlu nutuh siapa-siapa, tapi tutup pala talumunna illa ampusakum. Kamu jangan mencela siapa-siapa, tapi dirimu sendirilah yang kamu cela. Beri kesempatan luar biasa, masih tidak. Setiap kita ngaji, sengaja kami ajak membaca 2 kali agar kalau huruf itu dibaca setiap huruf 10 kebaikan. Kalau dibaca 2 kali berarti 20. Jadi tidak ada unsur menganggap dengan orang iso. Jadi ini ada unsur sebagai orang tua menambah nilai atau pahala. Ini para bapak sudah dari kok diulang baca sampai 2 kali, boleh sekali yang cukup.
bukan gitu. Tapi kita itu orang yang sudah tua itu perlu mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Dene diberi kesempatan isih ora gelem ya wis. Bahasa Jawane ya wis, bahasa Indonesia apa? Ya ben. Ya ben. Baiklah, itu pengantar kami. Sekali lagi tidak ada maksud menulis, tapi untuk mengajak mengumpulkan pahala yang sangat banyak, khususnya dalam baca Quran, dan sekaligus sebagai wujud nyata bahwa kita merespon itu apa ya? Apa Pak? Merespon, nanggapi apa yang diberikan Allah itu tak ditampani, cara jawabannya ditompok. Alhamdulillah diberi, dianugerahi, maka kita terima dengan tangan terbuka dan hati terbuka. Baiklah, kita lanjut surat Hud ayat keberapa? 84. Marah baru 84. Sekarang 85. 80. Sekarang 80. Baik, sekarang 84 betul sampai ain kemarin. Baik, kita dahului dengan baca Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Bagi kita mesti agak berat napasnya, maka kita cari yang ringan. Wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Moga bersama. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah.
dan kami telah mengutus ke kaum, ke daerah, ke negeri Madian. Siapa yang diutus? Syuaib. Yang diutus siapa? Akhum, yaitu saudara atau keluarga dari kaum Madian. Jadi pelajaran yang kita petik dari berbagai macam kisah para nabi itu kita sudah menyadari bahwa begitu beratnya tugas para nabi dalam rangka menyadarkan umat manusia agar hanya bertuhan yang satu, yaitu Allah. Di sejak zaman Nabi Nuh, Adam sampai Nabi Muhammad itu yang dikenalkan, yang diajarkan kepada para manusia yaitu tentang keyakinan, keimanan bahwa Tuhan pencipta itu hanya satu. Ini yang harus dipahami. Selanjutnya dikatakan tadi Madian itu di sana ada dua daerah, sebelahnya itu namanya Aikah. Jadi Nabi Syuaib itu diutus untuk dua daerah namanya Madian dan Aikah. Ya seperti duta besar ditugaskan di Inggris tapi merangkap jabatan di Finlandia atau Nigeria dan sebagainya, atau Mesir berangkap dengan itu namanya Ethiopia. Madian siapa? Nabi Syuaib pun mengalami seperti itu. Daerahnya yaitu daerah sekitar Palestina, dan Madian itu daerah seberangan Mesir ke Palestina. Dengan riwayat Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh atau diancam akan ditangkap karena pernah jotos seseorang, yang dijotos adalah punya penyakit jantung, kaget langsung mati. Terus Nabi Musa menyesal, kenapa ini adalah setan yang mempengaruhi saya, maka dia tobat. Tobat sudah diampuni Allah. Ya, dia untuk menghindari pertentangan antara kaum pendukung dia, yaitu kaum Bani Israel dan pendukung masyarakat setempat namanya Kipti Mesir. Dia menghindari pertumpahan darah antar warga, yaitu antara kelompok pendukung Musa namanya Bani Israel dan kelompok umatnya Raja Fir'aun namanya Kipti. Setelah pergi, nanti ada riwayat yang lain dalam Qasas, ketemu dengan seorang wanita yang sedang antri ambil air untuk minuman binatang ternaknya. Lihat Nabi Musa ditanya, kok tidak ikut antri? Pulau nang gua manggil nang rampung setuju. Nabi Musa kebetulan punya istilah, punya insting bahwa di sebelahnya itu ada sumur yang tertutup, sumur kuno. Maka dia dengan gagahnya, memang anaknya gagah, tutup sumur itu, diambil, diangkat, terus memberi kesempatan pada monggo mbak apa dik, nah cara pak Isan dik apa mbak dik, ini ada, silakan ambil. Begitu sampai rumah kaget, loh jam sekian sudah pulang. Ada mbak kalau mau anten secara pemuda buatan menolong kita membuka keran yang sebelah itu, buka, ternyata airnya bagus, ternyata kami pulang dulu. Lah jenenge cawe itu kan bilang, mbok mbah tiang niku mangke kula undange jenengan dadoske tukang angon jenenge penggembala. Waduh sakit banget sing angon cawe itu, bayangke. Lan duwene anak itu. Itulah kondisi real di maksiat seperti itu. Baiklah, kita apa yang disampaikan Nabi Syuaib saja,
Dakwah apa yang diajarkan pada kaumnya? Qala ya qaumi, wahai kaumku. Ubudullah, nanti putus pembacanya ubudullah. Nah digabung ya qaumi budullah. Ini sekedar saja tahu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Allah itu bahasa Arab, arti bahasa kita Tuhan yang sebenarnya. Ilahu kan sesembahan, diberi al, diberi marifat, jadi sesembahan yang sebenarnya, yang patut dan wajib disembah. Karena malakum minan waru, bagi kalian tidak ada yang boleh disembah, tidak ada sesembahan lain selain Allah. Di kita umat manusia itu tidak boleh menyembah selain Allah. Dengan kata lain tidak boleh meminta-minta, menyeru kepada yang tidak tampak selain Allah. Kalau kita menyeru, meminta-minta kepada yang tidak tampak selain Allah, itu menjadi syirik. Contoh yang gampang, kita kadang-kadang datang ke suatu tempat, jaga tempat itu pingin angker, penunggunya adalah orang yang hebat seperti suku Burane, Sambar Nyowo. Di mana? Pak, di mana Sambar Nyowo? Di Solo. Mangatek kumpul karo Pak keluarganya Butin. Di sana pelaku direwangi, dodok Pak pelakunya. Dodok, jongkok seperti ketoprak tuh, jalan masuk. Dan diberi pakaian khusus apa itu dari penjaganya sebagai etika. Nah orang mungkin nanti nopo-nopo kalau kemudian saya dengan wong ngeyel, wong kedemak dengan person demak kali Solo tua putih, tua demak. Lah wong tua kon dedok ini kan orang sopan. Oh ngoten nggih pun. Kurang jalan biasa mawon. Kalau murid-murid itu tadi pada waktu dulu seperti tadi, semua kuburan di Jawa itu sudah pernah kami datangi dengan melihat seperti apa. Itu contoh aja. Jadi jangan terus mengikuti perintah penjaga makam atau kubur, sebab mereka sendiri ya hanya dari mulut ke mulut. Nah, cara kitabnya nganggo kitab Fathul Jari. Fathul Jari itu jari ini. Nah, di bahasa Indonesia Fathul katanya. Itu harus dipahami. Jadi mereka itu tidak tahu sendiri, hanya mengikuti pesan daripada keluarga yang punya kuburan. Selanjutnya, inilah yang diajarkan, ditanamkan yang pertama dan utama kepada umat manusia, termasuk pada anak cucu kita, harus menyadari bahwa hanya ada yang disembah itu satu, yaitu Allah. Tidak boleh ada yang dikatakan Tuhan, dimintai, diseru selain Allah. Maka ini harus ada yang ekstrim, menyeru kepada selain Allah itu dianggap syirik. Padahal nak orang minta, hanya nyeru saja tidak apa-apa. Seperti memuji-muji, contoh bikin supaya dengan orang salam pelan, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa darajat. Kan tidak ada permintaan, wahai utusan Allah, salam bagi kalian. Ya Rafi asa, wahai orang yang telah mengangkat derajat manusia. Nah itu tidak apa-apa, karena itu nak cara uang Indonesia apa? Deklamasi, puisi, tidak apa-apa, asal tidak minta. Tapi nak jangan aku minta. Contohnya, ya Rasulullah, agisni, tolonglah aku. Lah itu baru tidak boleh syirik namanya. Jangan kalau tidak haji, ya neng Masjid Madinah, di sana ada makam, jangan terus ndonga karepe dhewe wong pahame ngono kuwi.
Pun mangke pokoke njaluk karo Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula pun tebih-tebih saking condong catur dugi mriki biayane 100 juta. Kula kepengin. Nah, niku dadi napa? Saya sering ya Pak Slamet ya dadi. Dan ada sing model kuwi, ana meneh sing skim anu ben apa serbane diusul-usulke pagere kuburane Nabi. Memang dengan keyakinan tuh mangel sulit diluruskan. Gugu karepe apa? Gugu karepe ya saisane. Karena oleh maksud kowe ndonga saisa-isamu. Nah, akhirnya isane ngono ya ngono. Ini sekedar saja penjelasan. Ini pertama yang diterang adalah ketuhanan. Yang kedua, masyarakat Madiyat punya kebiasaan dagang kecil-kecilan, nganggo timbangan, nganggo ukuran, dagang pakaian kan nganggo ukuran, beras atau yang lain kan pakai timbangan. Maka dan punya kebiasaan biar mendapat untung banyak, timbang untuk nimbang dina kulaan, nganggo timbangan sing disiplin apa anakne. Nah, cara ngene anget. Tapi nak menjual ben ketok murah. Diseseli apa timbangannya seseli. Atau kalau biasanya seperti itu. Lah itu namanya dalam bahasa Al-Qur'an tafifin, curang. Sejarah mula pertama ada korupsi itu karena umatnya Nabi Syuaib ini. Sejarah mula pertama ada orang korupsi, mulai dari potong sedek, suwe-suwe, sedikit-sedikit lama-lama menjadi apa? Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit kan gitu kan. Asalnya bantuan 300.000 BLT tekan kampung jadi 295, 5.000 kali jutaan berapa? Itu contoh saja. Itu kebiasaan seperti itu. Berlaku sampai ke desa kampung-kampung kebiasaan seperti itu. Zaman dulu, sekarang boisen berapa? Nah, sekarang yang masih sama itu di Purwokerto. Daerah Purwokerto namanya Padabahit. Padabahit itu apa? Sami mawon, jaga Purworejo sami Padabahit. Wala tangkusu, dan kata nakoso yang kusu, jangan kau kurangi. Al-mikyala, ukuran, wal mizanat dan timbangan. Ukuran dan timbangan jangan dikurangi. Opo anane ukuran yang sudah. Maka untuk tidak terjadi itu pemerintah mengadakan terang setiap tahun operasi timbangan dan meteran itu jam-jam itu dalam rangka menghilangkan ini pencurangan dalam bentuk ukuran maupun timbangan. Lalu dijelaskan, ini arakum, aku melihat kalian bi khairin dalam keadaan bagus, cukup mengambil untung apa adanya. Kamu usaha dagang sudah mendapat untung, sudah bagus. Apalagi kamu nyambi pertanian dengan tani, maka dengan kamu sudah keadaanmu bagus, kerjamu bagus, untungmu juga bagus, rezekimu atau ekonomi juga bagus. Kalau sampai kamu tetap menjalankan praktek curang, wa ini dan sesungguhnya aku akhafu, tadi khofa ya khofu diberi hamzah nganggo saya, dan sesungguhnya aku takut, khawatir alaikum atas keselamatan kalian, ada bajami mukit terhadap siksa hari yang menyeluruh, siksa yang meliputi segala
sisi rasanya sakit semua. Coba itu maksudnya siksa di neraka. Di neraka itu kan dibolak-balik ya api. Nantinya kan ngerasakan wajan. Wajan goreng tempe dibolak-balik kan panas kabeh. Akhirnya nak ora diwalek jadi kosong. Itu namanya mufid keseluruhan. Mufid meliputi semua. Siksa itu meliputi segala aspek, rasanya orang nyaman semua. Itulah disebut ada bayamul mukhir. Mau lari kemana tidak bisa, semuanya serba siksa. Lari di dalam api neraka itu mau kemana, semuanya serba terhalang dengan kondisi tembok daripada neraka. Untuk itu sekali lagi ini peringatan dari siapa? Dari siapa? Nabi Syuaib. Isinya apa Pak? Satu, perintah apa? Menyembah Allah. Dua, larangan. Larangannya apa? Dilarang curang gitu. Nah ini kan, jadi isi agama itu sejak zaman dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman ya hanya satu, perintah, dua, larangan. Namanya apa? Perintah dan larangan namanya apa? Takwa. Oleh itu nanti ya tidaknya sama saja tak. Zaman sekarang ya saben khutbah Jumat mesti laksanakanlah perintah-perintah Allah, imtithal awamir wa jauhlah segala larangan. Ini isinya ya sama. Di agama itu sama sejak zaman dulu sampai sekarang. Maka Allah menyatakan karena sama, agamanya satu, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Lah orang tuh membuat rekayasa bahwa ada agama yang ini, yang ini. Akhirnya jadilah bermacam-macam agama, apalagi di Indonesia semua aliran agama payu tahu laku ana pengikute ana wong wedok ngaku dadi malaikat Elia Eden, utusane kuwi malah mahasiswa Yayan. Coba bayangkan itu laku. Itulah hebatnya Indonesia, semuanya serba lagu. Mula setiap terakhir nyanyi mesti itulah Indonesia. Lo kan dielingan ya Pak, apa lagu apa dari barat sampai ke timur diakhiri itulah Indonesia. Maka yang bisa dakwah di Indonesia hanya orang Indonesia atau orang luar yang sudah hidup di Indonesia lama. Lah jadi rebutan Wali Songo itu apa wong Arab, apa Cina, apa asli. Indonesia itu tidak ada orang yang asli. Jajan kene masjid Takmir kene sing asli sapa? Pak Marsudi saka Purworejo. Pak Selamat dari Ponorogo. Pak sebelah Pak Heri ya Ponorogo. Ini Pak Mesik dari Pak Leman ada Banjarnegara. Tidak ada yang asli, apalagi Pak Effendi. Sing asli Pak Edi asli ya? Asli. Bukan palsu. Nah, ini contoh saja. Jadi Indonesia juga gitu. Jadi tidak usah semendang-mendang aku keturunannya wali lah. Orang Indonesia mudah dikecoh dengan bahasa keturunannya wali, mantune kiai, mantune ulama. Sehingga menurut saya Ganjar diagul-agulkan gen payu mantune ulama, mantune kiai. Walaupun kurang baik ditutupi, Prabowo pun ditutupi dengan berbagai macam kebaikan. Gen payu, nak orang luno orang payu itu sekedar saja, itu contoh. Apa? Baiklah, kita tidak membicarakan kejelekan, tapi maksudnya ben payu piye carane, walaupun sudah punya serekam dosa. Maka dilanjutkan, wa ya qaumi awfil mikyala wal mizana bil qist. Ini karena ada keterangan bil qisti, maka
dan qisti. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dengan pendeknya juga bisa. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Di sini ada pemisahnya wawu. Jadi huruf ataf, huruf yang nyambung dari kalimat sempurna satu dan kalimat sempurna berikutnya. Maka diberi sambungan kata wala ta'saw fil ardi mufsidin. Ketika bil ada wawunya wala tabkhasu itu boleh berhenti tapi tidak harus berhenti, boleh. Kersane jenengan nak maca Quran ora jadi apa? Pencuri apa? Napas dhewe kok dicuri. Sambil bukan tidak boleh itu maca Quran. Monggo. Wa ya qaumi awfil mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ulangi. Wahai kaum, sekali lagi ditekankan wahai kaumku. Nah, cara bahasa Indonesia apa? Dirangkul, jangan dipukul. Dengan bahasa yang halus, wahai kaumku, pendekatan secara spiritual. Aufu, sempurnakan, lengkapilah, cukupilah al-mikzala, apa tadi? Takaran, takaran, wal mizana dan timbangan. Dijual beli itu pakai takaran dan timbangan. Cukupi takaran dan timbangan bil qisti dengan adil. Maka biasanya no cucuke sama timbangan ada cucuke, berarti ini adil, qisti dengan adil, dengan benar. Wala tabkhasu, jangan kau curangi, jangan kau kurangi. Wala tabkhasu, jangan kau tipu, boleh. Jangan kau kurangi asya'ahum, apa, harta manusia, anasa manusia, asya'ahum, harta miliknya. Milik atau barangnya orang itu jangan kau kurangi, kau curangi. Yang berikutnya, wala ta'saw, jangan kamu kemana-mana. Berarti di bumi mufsidin dengan berbuat kerusakan. Kamu jangan melalang buana, bicara bakul kan pulak ke sana mencari yang murah. Maka dikatakan ta'saw, berjalan kemana-mana. Nak melalang buana. Biasanya sing mari sugih kan bakul Cina-Cina kan rata-rata bakul semua, maka cepat sugih. Lah wong Jawa biasanya senangnya jadi pekerja. Rata-rata no jauh kuliah dhuwur-dhuwur mestine ukurannya kudune buka pekerjaan, tapi rata-rata pun kuliah S2 dereng pikanto pendapatan. Itu jadi sebetulnya bahasanya wis S2 S3 tidak dapat pekerjaan, itu semuanya sudah merendahkan ilmu. Itu rata-rata masyarakat kita, namanya apa? Minderan. Jadi orang Indonesia itu rata-rata minderan. Akhirnya jaga ke orang luar lah.
Cina seneng banget dibanggakan. Akhirnya kalau ngundang wong Jawa mesti man aman bapak ada. Itu biasanya gitu. Rata-rata pembantunya Cina mesti wong Jawa rata-rata orang andal ya kan. Tapi pembantunya wong Arab Cina itu kan aneh kan. Jadi wong Arab tuh lebihan tegas. Pembantu wong Arab tuh Cina sing dodol-dodol tuh Cina. Ini sekedar saja variasi. Jadi perintah ditekankan ini menunjukkan bahwa perintah orang itu harus diulang-ulang, tidak boleh hanya sekali, perlu ada kontrol lah. Jadi apa yang kita perintahkan kalau menyuruh orang itu harus ada kontrol, tidak boleh pekerjaan dibiarkan saja, perlu diawasi. Maka diulang lagi, sempurnakan timbanganmu, takaramu dan timbanganmu. Orang Jawa punya istilah, orang yang tingkatannya ilmunya tinggi itu cukup di esemi, di masem roh, bose mesem itu wis rumangsa. Berarti ada pekerjaan yang kurang disawang karo mesem. Seperti mesem, tukang kontrolnya mesem atau inspektorate mesem, lu wis rumangsa. Nah, seperti itu biasanya bosnya perintah coba ke hotel ben orang mosam mesem, orang mau tiga hotel digawake ayam kampung. Paham ayam kampung? Itu sistem Indonesia supaya inspektorate orang mesam-mesem gawake ayam mungkin masuk karo ayam kampung. Nah, inilah kehidupan Indonesia seperti itu. Nah, maka dari itu kejadian seperti apa zaman Nabi siapa? Nabi Su'aib. Kejadian seperti itu sampai berlalu penyimpangan itu berlaku selalu turun temurun. Penyimpangan seperti itu. Nah, bahasa mentaranya seperti klis itu apa? Filmnya Pak Iksan Getile loh. Saya kira dicetaknya bisa tua Pak Cilik tetap pilih. Kalau klisenya tetap. Kenapa? Kalau klisenya tetap. Lah ya klisenya dicetaknya tetap Cilik. Begitu juga dosa, maksiat atau syirik atau kafir itu zaman dulu tekan zaman saiki ya modelnya menentang dari ajaran agama, minta kepada orang-orang yang dianggap soleh yang berada di kubur, dari kubur seperti itu. Ini sekedar informasi supaya kita tidak kaget. Oh kayak wong santri-santri saka kono nganggo sarung nganggo mesti kuburnya kan cedak masjid. Lah kalau saben dina nyawang, ingat nanti tidak mungkin jauh-jauh tempat datang ke kuburan kalau tidak ada maksud apa? Pribadi, pasti ada maksud. Orang nandungake kok apa kan menyampaikan doa dari rumah sampai enggak? Jangan yakin tidak bahwa doa kita sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Percaya enggak? Enggak percaya. Doa kita tuh sampai kepada, walaupun kita berada di Mekah, berada di Amerika, sampai karena Allah yang menyampaikan. Kan kita di hadapan Allah sama. Nah itulah kadang-kadang menganggap doa kita tuh tidak sampai, maka kita datang ke kuburan. Di kuburan saya yakin bahwa mereka mesti minta apa yang dikasih, sedang menghadapi apa masalah, sedang menghadapi masalah ekonomi, sedang menghadapi anaknya orang kawin jadi supaya anak cepat laku radui putra jalur supaya putranya segera untuk anaknya dari dukun malah di belasa aja
niki nek kepengin anu supaya nyidam nanas nom. Ana meneh golek godhong linggo. Ngerti Pak maksudnya linggo? Pak Leman? Linggo itu apa? Line togu. Kan lucu-lucu tak? Dada ora paham, sing paham lagi blusukake. Lah dilakoni kan golek godhong linggo. Lah tanggane kesempatan ta kula gadah godhong linggo. Akhirnya dadi anak tenan. Terus dadi anak gawe kamuflase ki napa Pak? Gawe alibi. Wah, aku biyen kuwi nggih meteng benciku karo Pak Masruken tenanan. Anake kok iso persis. Padahal pancen kumpule karo Pak Masruken ini namanya alibi. Nah, cara Pak anu apa Pak Misik? Nggih, alibi nggih. Dadi kamuflase, dadi gawe alasan supaya ora dicurigai karo wong. Mula ana istilah aku nggawe ngene jawaban. Nah, orang membenci orang bisa anak serupa nanti saya membenci Pak Harto anak Ugan bagus kayak Pak. Ya toh, setiap ibu yang hamil disuruh membenci laki-laki yang ganteng seperti Pak Edi, atau Pak Effendi. Anakmu kok bisa persis Pak Effendi? Aku benci kan Pak Effendi. Kacau kalau seperti itu. Ini orang Jawa ada istilah seperti itu. Tak dudui rahasianya. Ampun dikandak-kandaket yang tanahnya udah sing lakoni nesu. Ngerti nesu? Walang takso, jangan kamu lawan dengan berbuat kerusakan. Nyopet, ngerampok, menyamun ke tengah laut seperti jadi bajak. Nak ning sawah bajak biasa, ning tengah laut kok bajak. Biasanya bajak ning sawah apa ning laut? Ning sawah. Bajak dulu ning bluku. Nah, itu harus dipahami. Apalagi diberi hiburan lagi, menyadarkan baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Monggo. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Ulangi. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Baqiyatullah, bagian sisa-sisa rezeki yang berikan Allah, sisa untung kan sisa, keuntungan yang berikan Allah karena lebih bagus aku bagimu. Jadi kamu kerja mendapat untung sedikit, halal itu lebih bagus daripada apa tadi? Curang untuk ya kayak lebih baik sedikit tapi halal. Ya apa sih tanpa itu saja sudah cukup. Kalau memang kamu percaya kepada Allah SWT yang memberi rezeki. Dua dan kami tidak selalu ngawasi. Kami tidak boleh ngawasi. Yang penting kamu merasa jiwamu, hatimu itu yakin bahwa rezeki itu yang berikan Allah sekalipun sedikit halal itu lebih baik daripada kamu dengan cara curang. Ini inti daripada yang diajarkan para nabi kepada umatnya, khususnya umat yang sedang kena wabah penyakit nyimpang kepengen jadi wong sugih kaya tapi dengan menyurangi orang lain. Ini ajaran yang ditanamkan oleh Allah kepada nabi-nabi kita. Ini semua sebagai kajian bagi kita semua agar
kita bisa memetik pelajaran. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum